Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifandi SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Rohatul Koriza dengan NIM 212300008. Di sini saya akan menjelaskan tentang the Corporate Governance Role of the Media Evidence from Russia dengan judul artikel Peran Media dalam Tata Kelola Perusahaan Bukti dari Rusia. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Yang pertama itu peran media dalam tata kelola perusahaan. Media berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, memilih, dan menyebarkan informasi dengan mengurangi biaya informasi bagi para pemangku kepentingan. Media membantu meningkatkan kesadaran akan perilaku korporasi yang tidak etis. Yang kedua itu reputasi dan akuntabilitas. Reputasi manajer dan perusahaan di pasar keuangan dapat mempengaruhi keputusan mereka. Manajer cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi mereka, terutama ketika ada risiko tindakan mereka terungkap oleh media. Yang ketiga yaitu keterlibatan pemegang saham. Dalam konteks Rusia, pemegang saham dapat mempengaruhi liputan media mengenai pelanggaran tata kelola perusahaan. Dengan memanfaatkan media, mereka dapat meningkatkan perhatian terhadap pelanggaran tersebut yang dapat mendorong tindakan perbaikan. Yang keempat yaitu keterbatasan penegakan hukum. Di Rusia, kelemahan sistem hukum membuat pelanggaran tata kelola perusahaan sangat umum dan terlihat. Media berperan penting dalam mengungkapkan pelanggaran ini ketika mekanisme menegakkan hukum tidak efektif. Yang kelima yaitu dampak liputan media. Penelitian menunjukkan bahwa liputan media, terutama dari media internasional, dapat meningkatkan kemungkinan bahwa pelanggaran tata kelola perusahaan akan diperhatikan. Hal ini terbukti dari analisis yang menunjukkan bahwa perusahaan yang dapat liputan dari media internasional lebih cenderung mengubah keputusan yang merugikan pemegang saham. Selanjutnya itu kasus yang dibahas. Yang pertama itu Gazprom. Itu pelanggaran terkait transaksi terkait pihak yang memiliki hubungan dekat dengan manajer yang menyebabkan kerugian signifikan bagi pemegang saham minoritas. Yang kedua itu Avtovaz, kasus di mana keputusan untuk membagi perusahaan dan melakukan peningkatan modal disetujui tanpa kehadiran pemegang saham yang cukup, yang berpotensi medilusi hak suara mereka. Yang ketiga itu Sberbank, yaitu pelanggaran dalam menerbitkan saham baru yang dapat mengurangi kepemilikan pemegang saham minoritas. Yang keempat itu Chernogornev, yaitu upaya pengambilan oleh pemegang utang yang mengkhawatirkan pemegang saham tentang keadilan dalam proses lelang aset. Yang terakhir yaitu Hermitage Fund, yaitu sebuah dana investasi yang secara aktif melobi media untuk mengungkap pelanggaran tata kelola perusahaan sehingga meningkatkan liputan media dan mendorong tindakan perbaikan. Selanjutnya yaitu objek penelitian dan sampel data. Yang pertama yaitu objek penelitian. Objek penelitian dari penelitian ini adalah pengaruh liputan media terhadap tata kelola perusahaan di Rusia, khususnya selama periode 1999 sampai 2002. Penelitian ini berfokus pada bagaimana media dapat mempengaruhi hasil dari pelanggaran tata kelola perusahaan dan peran yang dimainkan oleh dana investasi, yaitu Hermitage Fund. Selanjutnya yaitu sampel data. Dalam penelitian ini, sampel penelitian terdiri dari 98 kasus pelanggaran tata kelola perusahaan yang diidentifikasi dari publikasi mingguan atau Bulletin on Corporate Governance Access on Dialogues. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu regresi logit terbit. Itu untuk menguji pengaruh liputan media terhadap hasil pelanggaran, dilakukan analisis regresi logit terbit. Variabel independen adalah jenis hasil dari pelanggaran, sedangkan variabel independen adalah mencakup artikel yang diliputi, kepemilikan asing, dan faktor lain. Yang kedua itu uji non-parametrik. Uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan distribusi antara perusahaan yang mendapatkan liputan media internasional dan yang tidak. Gunanya melihat perbedaan proporsi redress. Selanjutnya itu entitas variabel instrumental. Untuk mengatasi potensi masalah kualitas digunakan variabel instrumental, yaitu kepemilikan Hermitage Fund pada tahun 1998 sebagai pengganti liputan media. Yang keempat yaitu analisis deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan ringkasan karakteristik data termasuk kepemilikan asing dan ukuran perusahaan.
Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pertama yaitu pengaruh liputan media. Liputan media internasional terutama di surat kabar Anglo-Amerika berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan pembalikan pelanggaran terhadap kelola perusahaan. Sekitar 59% kasus yang dapat liputan media diatasi dibandingkan dengan hanya 22% pada kasus yang tidak diliputi. Yang kedua itu peran Hermitage Bond. Kehadiran Hermitage Bond sebagai pemegang saham meningkatkan jumlah liputan terhadap pelanggaran tata kelola. Strategi lobby Hermes terbukti efektif dalam menarik perhatian media dan memicu reaksi dari perusahaan serta regulator. Yang ketiga itu mekanisme red race. Media berperan dalam memaksa investasi regulator atau mendorong perusahaan untuk mengubah keputusan mereka. Dalam sekitar 36% kasus, interpretasi dilakukan untuk regulator, sedangkan 21 kasus menunjukkan perusahaan relatif karena tekanan publik. Yang keempat itu keterbatasan penelitian. Penelitian ini mengakui keterbatasan dalam mengukur kinerja saham secara keseluruhan karena fokus pada kasus pelanggaran signifikan dan kondisi secara yang tidak liquid. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.